Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Tertulis di dalam kitab Matius 14 ayat 23, judul renungan kita hari ini adalah Malam. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Efesus 5 ayat 6 sampai dengan ayat 17. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Efesus 5 ayat 6 sampai dengan ayat 17. Kata bijak Alkitab hari ini adalah,
akan muncul semakin banyak refleksi dari Yesus ketika kita semakin banyak berefleksi tentang Dia. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Malam adalah salah satu waktu favorit saya. Itulah saatnya untuk mengingat kembali apa yang telah berlalu pada hari itu, melakukan berbagai pemeriksaan, dan merenungkan berbagai peristiwa hari itu, entah peristiwa baik atau buruk. Apabila cuaca sedang baik, saya dan istri akan berjalan-jalan keluar, atau kadang-kala kami hanya membuat seceret kopi dan berbincang-bincang tentang hari yang kami lewati dan apa yang telah kami lakukan. Itulah saatnya untuk melakukan pertimbangan dan evaluasi dengan cermat, bersyukur, dan berdoa. Tuhan kita juga melakukan hal serupa selama pelayanannya di dunia. Di akhir hari yang melelahkan dan membutuhkan banyak perhatiannya, Dia naik ke atas gunung selama beberapa saat untuk berefleksi dan berdoa di hadapan Bapanya. Nilai dari tindakan saat teduh di hadapan Bapa Surgawi dan refleksi diri secara cermat terhadap bagaimana kita telah menjalankan kehidupan selama ini, memiliki signifikansi yang besar. Barangkali ini merupakan tujuan Rasul Paulus saat menantang kita untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ia ingin memastikan bahwa kita akan memanfaatkan waktu yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya untuk hidup dan melayani. Manakala hari akan berakhir, luangkan waktu sejenak untuk berefleksi diri. Di tengah ketenangan malam, di hadapan Allah, kita dapat memperoleh cara pandang yang lebih akurat tentang kehidupan dan cara menjalaninya. Aku datang dari dunia perselisihan, dengan beban, cobaan, dan derita ke tempat indah, tenang, dan aman bertemu Yesus muka dengan muka. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Matius 14 ayat 23 berkata setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, Ia sendirian di situ. Nas hari ini berbiara tentang momen ketika Yesus mencari waktu untuk berdoa secara pribadi setelah melakukan mukjizat memberi makan ribuan orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus telah menghabiskan hari itu mengajar dan melayani orang banyak, dan setelah makan bersama mereka, Dia meminta murid-muridnya untuk menyeberang dan Dia mengirim orang banyak itu pulang. Setelah itu, Yesus naik ke bukit sendirian untuk berdoa. Beberapa faktor yang melatar belakangi tindakan Yesus ini adalah: pertama, kebutuhan akan keheningan dan koneksi spiritual dengan Allah. Setelah menghabiskan waktu dengan orang banyak dan melayani mereka, Yesus mungkin merasa perlu untuk menarik diri sejenak untuk berdoa dan mencari kehadiran Allah secara pribadi. Ini adalah momen ketika Dia bisa fokus sepenuhnya pada hubungannya dengan Bapanya di surga. Kedua, contoh kepada murid-murid Yesus. Tindakan Yesus ini juga bisa menjadi contoh bagi murid-muridnya tentang pentingnya berdoa secara pribadi dan mencari waktu dengan Allah. Yesus seringkali memberi teladan dalam kehidupan doa dan kehidupan rohani kepada murid-muridnya. Ketiga, persiapan untuk tantangan berikutnya. Dalam kisah selanjutnya dalam Injil Matius, kita melihat Yesus berjalan di atas air dan menghadapi badai ketika Dia datang menemui murid-muridnya yang berada di perahu. Waktu yang Dia habiskan dalam doa mungkin juga merupakan persiapan spiritual baginya menghadapi tantangan tersebut.
Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa hal yang patut direnungkan. Pertama, kebutuhan akan keheningan dan koneksi spiritual dengan Tuhan Yesus. Meskipun adalah anak Allah yang diperlengkapi dengan kuasa ilahi, masih merasa perlu untuk berdoa secara pribadi. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu yang dihabiskan dalam doa dan hubungan pribadi dengan Allah bagi setiap orang, bahkan baginya yang memiliki otoritas dan kuasa yang luar biasa. Kedua, kemandirian dalam kehidupan rohani. Meskipun Yesus memiliki komunitas yang setia dengan para muridnya, Dia tetap memilih untuk mencari waktu sendirian dalam doa. Hal ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan rohani, ada momen-momen di mana kita harus mencari Allah sepenuhnya tanpa gangguan atau pengaruh dari orang lain. Ketiga, ketekunan dalam berdoa. Yesus tidak hanya berdoa sekali-sekali, tetapi Dia melakukan ini secara teratur. Ini adalah contoh tentang ketekunan dalam berdoa, bahwa kehidupan doa bukanlah sekadar aktivitas yang dilakukan secara sporadis, tetapi sebuah praktek yang ditekuni dengan konsistensi. Karena itu, renungan ini mengajarkan kita tentang pentingnya kehidupan doa pribadi, ketekunan, persiapan spiritual, dan kemandirian dalam koneksi dengan Allah. Bersiaplah menyambut hari Tuhan. Mengapa tema ini sangat penting? Karena hari Tuhan merupakan suatu peristiwa yang misteri, sebab tidak seorang pun tahu kapan hari itu akan terjadi. Sejak zaman Old atau Perjanjian Lama hingga zaman Now atau sekarang, kedatangan atau hari Tuhan itu sudah dinanti-nantikan umat percaya, namun hingga hari ini hari Tuhan itu belum terjadi. Kita masih menanti-nanti hari Tuhan itu. Melalui Nabi Zefanya, Allah memperingatkan akan kedatangan hari Tuhan yang dahsyat. Ketika para bangsawan yang telah melakukan praktik kekerasan dan penipuan untuk mengejar kekuasaan, ketika masyarakat hanya sibuk untuk memikirkan ekonominya, ketika para imam tidak lagi menghormati hukum dan kekudusan Tuhan, hukuman Tuhan yang dahsyat akan menjadi bahagian dari orang-orang yang tidak lagi memperdulikan firman Tuhan. Kepada mereka yang hanya berpengharapan pada kekuatan dan rencana-rencana pikiran duniawi. Namun Tuhan juga mengingatkan mereka yang rendah hati yang melakukan hukum-Nya untuk tetap mempertahankan kebenaran yang dipegangnya, yang akan melindungi mereka dari kemurkaan Tuhan. Dalam kitab Zefanya ini dikatakan, hari Tuhan sudah dekat. Maka akan muncul pertanyaan sedekat apakah kedatangan Tuhan itu? Tuhan Yesus mengumpamakan seperti seorang pencuri di malam hari, dan juga seperti perempuan-perempuan yang menanti kedatangan pengantin laki-laki. Dekatnya kedatangan hari Tuhan itu adalah ketika manusia tidak dapat menyangka kedatangannya. Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa kedatangannya adalah suatu kepastian, sebab kerajaannya bukanlah dari dunia ini. Maka ketika manusia itu selama diberi kesempatan hidup di dunia ini masih saja mengikat hati, ambisi dan pikirannya pada hal-hal duniawi tanpa peduli akan hal sorgawi, maka mereka adalah orang-orang yang tidak siap ketika hari Tuhan itu tiba. Dalam nas ini dapat kita lihat bagaimana kesia-siaan hidup orang yang berpengharapan kepada kuasa, kenikmatan, kekuatan dan rencana-rencana pikiran duniawi. Karena ketika harinya tiba, maka setiap orang yang mencari hal-hal duniawi akan lenyap bersama kedahsyatan hukumannya.
maka tidak ada perbuatan dosa yang terlewat dari penghukuman Tuhan. Semakin jauh kita meninggalkan Tuhan, semakin jauh kita hidup dalam dosa dan kejahatan, maka kita semakin dekat kepada nyala api kemarahan Tuhan yang menyala-nyala. Betapa dekatnya hari Tuhan yang dahsyat itu bagi mereka. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa kita harus bersiap-siap menyambut hari Tuhan ini? Pertama, karena Tuhan akan menggeledah Yerusalem. Tuhan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor. Mengapa? Karena kehidupan umat percaya kala itu telah mengental seperti anggur di endapannya. Kehidupan orang yang megental seperti anggur adalah karakter orang yang acuh tak acuh dalam pelayanan dan tidak mau mendengar perintah Tuhan. Pada umumnya orang-orang seperti ini selalu berpikir negatif, dan selalu membuat dan menyebarkan asumsi-asumsi negatif. Mereka berasumsi tidak ada akibat negatif dari dosa. Ketika kita berdosa, kita tidak boleh berpikir bahwa kita akan dapat terhindar dari akibat atau konsekuensinya. Masalahnya, seperti orang-orang Yahudi, kita saat ini melakukan hal yang sama. Kita berdosa dan berasumsi dapat memanipulasi akibatnya, sedangkan sebenarnya kita akan mengalami dampak dari pilihan kita. Mereka juga berasumsi bahwa upaya yang minimal dalam melayani Tuhan akan menuai hasil yang besar. Orang-orang Yahudi berasumsi bahwa mereka dapat mengabaikan semua perintah Tuhan, melangkah mundur namun akan tetap mendapat berkat karena mereka adalah keturunan Abraham. Pepatah mengatakan, kerja keras mendatangkan hasil. Pepatah ini berlaku juga dalam perjalanan hidup kita bersama Kristus. Jika kita ingin bersukacita di dalam kemuliaan Tuhan, kita harus bekerja dengan rajin untuk mengenal dan melayani Tuhan seperti yang telah diperintahkannya. Saat ini banyak orang Kristen yang berasumsi bahwa mereka masih memiliki waktu banyak untuk menjalankan perintah Tuhan, sehingga mereka masih menunda-nunda, mereka masih mengeraskan hati, tidak menyadari bahaya yang menghadang di depan. Kedua, karena Tuhan akan merampas harta kekayaan dan rumah-rumah kita menjadi sunyi. Pada hari Tuhan, seluruh kekayaan baik harta yang sedang kita miliki termasuk anggota keluarga kita akan dirampas oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan membuat sunyi sepi rumah-rumah kita. Apabila kita mendirikan rumah, kita tidak akan mendiaminya. Apabila kita membuat kebun anggur, kita tidak akan meminum anggurnya. Intinya, semua usaha dan kerja keras kita tidak akan berhasil. Semuanya akan sepi baik harta yang sudah kita miliki dan semua usaha yang sedang kita kelola akan habis dibuat Tuhan. Ketiga, karena Tuhan akan menyusahkan manusia. Pada hari Tuhan terjadi manusia berjalan seperti orang buta, tidak tahu arah kehidupan mereka. Kebutaan itu terjadi akibat dosa dan kejahatan mereka. Bahkan manusia akan tercurah seperti debu dan usus manusia akan seperti tahi. Inilah hukuman Tuhan bagi manusia berdosa pada saat kedatangan hari Tuhan itu. Karena itu, marilah kita bertobat dan meninggalkan segala dosa kita agar murka Tuhan tidak terjadi atas kita. Keempat, karena seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburu Tuhan. Jika Tuhan sudah murka, maka api kecemburuannya akan memakan habis seluruh bumi. Kita bisa melihat ketika Tuhan mendatangkan air bah, menghancurkan Sodom dan Gomora.
Tuhan tidak main-main dalam rangka menghancurkan bumi dan segala isinya jika manusia tidak mau bertobat dan datang kepadanya. Jika demikian adanya, apakah yang harus kita perbuat dalam rangka menghadapi hari Tuhan ini? Salah satu yang bisa kita lakukan dalam rangka menghadapi hari Tuhan ini ialah berdiam diri di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus berdiam diri bersama Tuhan? Ada beberapa alasannya mengapa kita harus berdiam diri, yakni: pertama, untuk mengikuti teladan Kristus. Misalnya seperti dalam Matius 14 ayat 23 berkata, "Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ." Markus pun mencatat hal senada. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kedua, untuk mendengarkan suara Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia kala bertemu dengan Tuhan. Dalam kitab Habakuk 2 ayat 1 dituliskan juga hal serupa. "Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Ketiga, sebagai ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan, seperti yang tertulis, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat." Keempat, sebagai ekspresi iman kepada Tuhan, pemazmur menyatakannya sebagai berikut, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Kelima, mencari keselamatan dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Keenam, untuk memulihkan kekuatan jasmani dan rohani, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ketujuh, untuk belajar mengontrol diri. Jikalau ada seorang menanggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dengan berdiam diri tentu kita akan semakin mengoreksi diri kita dan mau diubahkan Tuhan, sehingga kehidupan kita akan semakin lebih baik. Dengan demikian, kalaupun Tuhan akan datang, kita tidak memperoleh murka-Nya lagi, tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Janganlah kamu bodoh. Efesus 5 ayat 17 berkata, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Salah satu penyakit manusia adalah kebodohan. Biasanya orang bodoh selalu bertindak dan berlagak sok pintar. Sebenarnya dirinya tidak tahu persis apa yang seharusnya, tetapi dirinya bertindak seolah-olah dia maha tahu semuanya. Menghadapi orang bodoh itulah paling berat di dunia ini. Bagi Paulus persoalan bodoh ini penting dibahas. Itu sebabnya ia menyebutkan supaya kita tidak menjadi bodoh, tetapi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Perhatikanlah, lawan dari kebodohan di hadapan Tuhan bukanlah kepandaian dalam berpikir, berprestasi, serta penuh gelar di bidang akademis atau memiliki pengetahuan yang luas mengenai berbagai macam hal di dunia ini. Bahkan lawan dari bodoh, di pemandangan Tuhan, bukanlah menjadi jenius. Lawan bodoh menurut Paulus adalah mengerti kehendak Tuhan. Seseorang tak lagi bodoh di mata Tuhan ketika ia memahami kehendak Allah. Dengan demikian tidak semua orang pandai itu pandai menurut Allah.
Tidak semua orang berpengetahuan itu berhikmat di pemandangan Tuhan. Orang yang diakui secara luas sebagai orang bijak dan memiliki pengetahuan yang mumpuni di bumi belum tentu berpengertian menurut ukuran Kristus. Untuk tidak menjadi bodoh selama hidup kita di dunia, kita memerlukan satu hal mendasar yang harus ada di hati kita, yaitu kita mengetahui kehendak Allah bagi hidup kita. Itulah sebabnya dikatakan oleh Salomo bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian, dan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tanpa pengenalan akan Tuhan, manusia tetaplah makhluk-makhluk yang berada dalam kebodohan dan tinggal di sana sampai pada kebinasaannya, sekalipun mereka merasa pandai dan bijak. Hanya dengan mengenal Dia yang menyatakan diri melalui kehadiran Yesus Kristus, maka manusia menemukan hikmat yang sejati, juga jati dirinya, di mana kemudian hidupnya berada di jalur yang benar sesuai tujuan penciptaannya. Yang dikehendaki Tuhan dari kita adalah kita mengerti kehendaknya. Mengerti, yang dimaksud berasal dari kata Yunani yang artinya menyusun atau mengumpulkan bersama-sama, yang juga berarti menata atau menyusun bersama-sama dalam pikiran. Dari sini kita dapat memperkirakan seperti bagaimana sesungguhnya seseorang akhirnya beroleh pengertian itu. 1. Ia harus memiliki bukan hanya satu melainkan beberapa atau banyak data untuk disusun. 2. Berusaha untuk memahami merupakan suatu proses yang terkadang cukup panjang, jarang terjadi secara spontan atau tiba-tiba meskipun tampak seperti itu. 3. Ia harus merangkaikan satu persatu dengan mempertimbangkan semuanya secara tepat dan benar sehingga susunan yang terbentuk benar dan jelas. 4. Apa yang terbentuk atau disatukan dalam pikiran itu sebaiknya dicocokkan kembali dengan cara dikomunikasikan dengan yang lain supaya tercapai suatu pengertian yang lebih akurat atau lebih tajam. Menggunakan poin-poin pengertian di atas dalam hubungannya dengan memahami kehendak Tuhan, maka jelas bahwa sekalipun mengetahui kehendak Tuhan itu dimungkinkan, tetapi prosesnya bukan seperti membalikkan telapak tangan begitu saja. Memahami pribadi orang yang telah hidup bersama-sama dengan kita berpuluh tahun lamanya terasa sukar. Lebih-lebih memahami jalan-jalan Tuhan yang tak terselami dan penuh misteri itu. Itu sebabnya kita senantiasa memerlukan pertolongan Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu itu untuk menolong kita mengenal Tuhan dengan benar dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran sejati. Sungguh berbahaya ketika dengan gampangnya tanpa menguji dan menyelidiki diri dengan seksama, seseorang mengklaim menerima petunjuk dari Tuhan, menerima pesan khusus dan pribadi dari Tuhan lalu mengaku sebagai seseorang yang menyampaikan kehendak Tuhan di mana ia kemudian dianggap mengerti akan kehendak Tuhan. Kenyataannya, untuk menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan seringkali memerlukan perenungan yang mendalam, dengan menyelidiki dan mencocokkan apa yang kita terima dengan ajaran dan prinsip firman Tuhan yang benar, juga dengan menghubungkan dengan tepat pada situasi dan keadaan kita sekarang lalu mengujinya kembali dalam doa serta melakukan diskusi dengan rekan-rekan di dalam Tuhan yang juga tulus mencari kehendak Tuhan. Membayangkan ini sepertinya proses yang dilalui tampak terlalu lama, namun dengan berjalannya waktu,
kita akan semakin terlatih untuk bergerak secara roh seiring makin pekanya kita akan kehadiran dan gerakan Tuhan di hati dan roh kita maupun kedalaman pengenalan kita akan jalan-jalan Tuhan. Karena itu hindarilah kebodohan, tetapi teruslah belajar mengerti kehendak Tuhan setiap hari. Pergunakanlah waktu yang ada. Efesus 5 ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu adalah salah satu hal yang paling berharga yang kita miliki dalam hidup. Lebih berharga daripada uang. Kita dapat membuat lebih banyak uang, tetapi kita tidak dapat membuat lebih banyak waktu. Ketika kita bangun pagi ini, Tuhan memberi kita hadiah yang disebut hari ini. Dengan hadiah yang Tuhan berikan datang yang namanya tanggung jawab. Alkitab mengatakan untuk menggunakan waktu yang ada dan belajar untuk menggunakan setiap kesempatan. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan kehilangan fokus, tidak merasa bahagia, negatif atau dikalahkan. Manfaatkan hari-hari yang Tuhan telah percayakan untuk kita. Tuhan telah memberikan potensi di dalam diri kita. Kita memiliki benih yang luar biasa yang tersimpan di dalam diri kita. Kita adalah orang yang terpilih dan ditetapkan Tuhan, serta memiliki tugas dan tujuan untuk memenuhinya. Ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari nas hari ini. Kalimat dalam ayat tersebut dipenggal menjadi dua bagian. Bagian pertama, pergunakanlah waktu yang ada, dan bagian kedua, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan, bagian kedua dari ayat tersebut diawali dengan kata, karena ini menunjukkan kepada kita akan adanya akibat apabila kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Untuk memahami teks ini kita bisa mengalegorikannya dengan sebuah nasihat yang diberikan kepada kita saat bepergian keluar kota. Misal kita akan berangkat dari Medan lewat Tele menuju ke Samosir dengan kendaraan kita. Lantas orang tua berpesan, hati-hati di jalan, karena hari-hari ini cuaca sangat buruk. Pesan tersebut sangat berbeda dengan pesan, hati-hati di jalan. Tanpa lanjutan kata-kata yang lain, kata-kata, karena hari-hari ini cuaca sangat buruk, mengandung peringatan kepada kita akan adanya potensi bahaya apabila kita tidak berhati-hati. Menempuh perjalanan dari Medan lewat Tele ke Samosir yang banyak melewati pegunungan, tanjakan, turunan dan tikungan tajam akan sangat berbahaya ketika cuaca buruk. Hujan lebat bisa membuat jalanan menjadi sangat licin yang akan semakin menambah resiko bahaya. Itu artinya, nas hari ini adalah peringatan bagi kita akan adanya potensi bahaya ketika kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Alkitab mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Sedikit kesalahan saja bisa membawa kita pada persoalan serius. Itu sungguh-sungguh terjadi hari-hari ini. Hanya gara-gara persoalan sepele seperti uang parkir, status dan komentar di media sosial, orang bisa bertengkar, berantem, bahkan saling bunuh. Demikian juga ada banyak anak muda yang terperosok, terpenjara narkoba, dan akhirnya keluarganya berantakan karena diawali dengan iseng atau coba-coba. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih.
tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sebab itu kitab suci mengajarkan kita agar mempergunakan waktu yang ada. Waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, hari atau durasi. Waktu juga berbicara tentang kesempatan. Manfaatkan dan maksimalkan setiap menit dan kesempatan yang kita punya. Kita tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan walau cuma semenit. Jangan membuang waktu kita dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Jangan lengah, iseng atau coba-coba berbuat dosa. Buang dan lempar jauh-jauh hal-hal yang bisa merusak pikiran dan hidup kita. Lalu, bagaimana caranya kita bisa mempergunakan waktu dengan benar? Jawabnya tentu janganlah kita bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan adalah kuncinya. Firman Tuhan akan mengajar kita untuk membedakan mana yang harus ataupun jangan kita lakukan. Firman Tuhan juga akan memperbaharui pikiran dan perbuatan kita. Karena itu, pergunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk bekerja dan memuliakan Tuhan. Apakah perbuatan kegelapan yang tidak menghasilkan buah? Dalam Efesus 4 ayat 17 dan Efesus 5 ayat 21, Rasul Paulus memberikan petunjuk praktis namun menantang dalam hidup kudus. Jalan menuju kekudusan mencakup meneladani Allah seperti anak yang meniru orang tuanya, dengan berjalan dalam kasih dan berjalan sebagai anak-anak terang. Kebalikan dari hidup kudus ditandai dalam Alkitab sebagai berjalan dalam kegelapan. Itulah sebabnya Paulus memperingatkan, jangan ambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan hasil, tetapi sebaliknya menyingkapkan mereka. Melambangkan dosa dan dampaknya, kata dalam Efesus 5 ayat 11 berarti, tidak ada gunanya, tidak produktif. Pekerjaan kegelapan tidak membuahkan hasil karena berakhir dengan kematian, namun buah kebenaran mengarah pada kekudusan, dan hasilnya adalah hidup yang kekal. Dengan memberitahu jemaat di Efesus tentang perilaku apa yang harus dihindari, Paulus menguraikan perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan hasil. Tetapi di antara kamu jangan ada sedikit pun percabulan, atau segala jenis kecemaran, atau keserakahan, sebab hal-hal itu tidak pantas bagi tempat kudus Allah. Rakyat juga tidak boleh ada kata-kata kotor, pembicaraan bodoh atau lelucon kasar, yang tidak pada tempatnya, melainkan ucapan syukur. Sebab mengenai hal ini engkau dapat yakin, tidak ada orang yang tidak bermoral, tidak murni atau serakah. Orang seperti itu adalah penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Paulus menasihati orang-orang Romawi untuk meninggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Lalu ia menyebutkan perbuatan-perbuatan gelap lainnya seperti pesta pora dan mabuk-mabukan, imoralitas seksual dan sensualitas, pertengkaran dan kecemburuan. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menjelaskan bahwa terang dan kegelapan tidak dapat bercampur. Bagaimana terang dapat hidup dengan kegelapan?
Harmoni apa yang bisa ada antara Kristus dan iblis? Bagaimana orang beriman bisa berpasangan dengan orang kafir? Dan persatuan apa yang bisa terjalin antara bait Allah dan berhala? Sebab kita adalah bait Allah yang hidup, marilah kita membersihkan diri dari segala sesuatu yang dapat menajiskan jasmani dan rohani kita. Dan marilah kita berupaya mencapai kekudusan yang sempurna, karena kita takut akan Tuhan. Paulus menggambarkan orang-orang sebelum diselamatkan sebagai mati karena ketidaktaatanmu dan banyaknya dosamu. Anda dahulu hidup dalam dosa, sama seperti orang-orang lain di dunia ini, menaati iblis pemimpin kuasa-kuasa di dunia gaib. Dialah roh yang bekerja di dalam hati orang-orang yang menolak menaati Allah. Di seluruh kitab suci, kegelapan tidak berbuah. Dalam keadaan mati ini, pikiran mereka penuh dengan kegelapan. Mereka menyimpang jauh dari kehidupan yang Allah berikan karena mereka telah menutup pikiran dan mengeraskan hati mereka terhadap Dia. Yesus berkata, "Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak mengetahui kemana ia pergi." Orang-orang kafir mengembara dalam kegelapan sampai mata mereka terbuka, supaya mereka beralih dari kegelapan ke terang dan dari kuasa setan ke Allah. Kemudian mereka akan menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka dan diberi tempat di antara umat Allah. Umat Allah dihidupkan sebagai anak-anak terang. Mereka menghindari pekerjaan kegelapan yang tidak membuahkan hasil karena mereka telah diselamatkan dari kekuasaan kegelapan dan dibawa ke dalam kerajaan terang Kristus. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang kehidupan." Orang yang belum diselamatkan berjalan dalam kegelapan, melakukan pekerjaan kegelapan yang tidak membuahkan hasil. Sementara anak Allah mengenakan perlengkapan senjata terang dan bekerja menuju kekudusan sepenuhnya seperti yang Yesus perintahkan. Kamu adalah terang dunia seperti terang yang di puncak bukit tidak dapat disembunyikan. Tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah keranjang. Sebaliknya, sebuah lampu diletakkan di atas dudukannya, sehingga memberikan penerangan kepada semua orang di rumah. Demikian pula hendaknya perbuatan baikmu terlihat jelas, sehingga semua orang dapat melihatnya, sehingga semua orang akan memuji Bapa surgawimu. Paulus memerintahkan jemaat di Efesus untuk menyingkapkan perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan hasil. Dia mungkin sedang berbicara tentang dosa-dosa sesama anggota tubuh Kristus. Yesus mengajarkan orang-orang percaya untuk saling bertanggung jawab atas cara mereka hidup dan bekerja untuk memulihkan mereka yang terjerat dalam dosa. Namun Paulus mungkin juga merujuk pada penyingkapan dosa-dosa orang-orang tidak percaya yang tidak taat. Yesus menyatakan, semua orang yang melakukan kejahatan membenci terang dan menolak mendekatinya karena takut dosanya akan tersingkap. Tetapi mereka yang melakukan apa yang benar akan terungkap sehingga orang lain dapat melihat bahwa mereka melakukan apa yang Allah kehendaki. Kita menyingkapkan perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan hasil dengan menyinari terang kebenaran Allah ke dalam dunia yang gelap. Rasul Yohanes menjelaskan, "Inilah pesan yang telah kami dengar darinya dan kami nyatakan kepada Anda. Tuhan adalah terang, di dalam dirinya tidak ada kegelapan sama sekali.
Jika kita mengaku mempunyai persekutuan dengan Dia namun tetap berjalan dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak menghidupi kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, seperti Dia di dalam terang, kita mempunyai persekutuan satu sama lain, dan darah Yesus, Anak-Nya, menyucikan kita dari segala dosa. Kegelapan tidak bisa tetap berada dalam terang kebenaran Tuhan. Apakah kita menyingkapkan perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan hasil di dalam gereja atau menyinari dunia yang terhilang dan sekarat? Kita memenuhi misi kita di bumi mengubah kegelapan menjadi terang ketika mereka yang hidup dalam kegelapan menjadi umat terang. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini,
Saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.